warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya duduk bersama di tempat majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturaki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang pantas kita idolakan, yang pantas kita contoh dari hadiah sifat maupun afalnya semuanya, dan syariat-syariat beliau dan sunnah-sunnah Rasul. Kita mudah-mudahan bisa meniru, meneladani sedikit demi sedikit hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita bersama-sama ini mendapat nadrohnya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat nadrohnya Rasulullah, mendapat syafaatnya beliau di dunia dan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ila hadratin sayyidil kitab wa syahidul Mustafa Sayyidina Ali bin Abu Thalib al-Wajah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumikum wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita percakapannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali al-Wajah. Ya Ali, wahai Ali, raqsul ibadati, pokoknya ibadah itu yaitu as-subr, diam, banyak diam. Ini pokoknya ibadah banyak diam. Diamnya apa? Min dzikrillah, kecuali zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok pokoknya ibadah ini diam? Rasulullah menanya kepada Sayyidina Ali, orang yang banyak bicara itu banyak kelirunya. Pasti banyak kelirunya. Kalau asiknya berbicara dengan temannya, atau kita silaturahim pada tetangga kita, atau pada saudara kita, teman kita di majelis, asik berbicara, kadang-kadang lupa keasikan berbicara ketika ada ghibah tak terasa. Sehingga di pokoknya seperti ini, pokoknya ibadah itu asumtu diam, kita mendengarkan apa yang orang bicarakan. Kalau kiranya mendengarkan itu menyangkut buka aibnya orang, atau berghibah, atau ada hal-hal yang tidak diridhoi Allah, nyimpanglah kita, atau diselewarkan. Apa diselewarkan itu? Dialihkan ke arah yang lainnya. Itu kenapa pokoknya ibadah kok asumtu diam. Karena diamnya kita bukan diam ngelamun karena banyak hutangnya, bukan ngelamun karena putuskan cinta, bukan ngelamun apa diamnya bukan karena gonjang ganjingnya, bukan ngelamun karena ta'ammul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa bil dzikrillah, kecuali zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun sifatnya zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 atau Allah, 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 atau oh Allah, umpamanya seperti itu, atau la ilaha illallah di hatinya. Diamnya kita kudu zikir, atau tafakur, diamnya kita tafakur Allah, melihat awan, melihat rembulan asik, melihat bintang. Kepada Allah Subhanahu Maha Asik, ya Allah, Kau ciptakan bulan sangat bagus menerangi alam semesta, ya Allah. Betapa agungnya Kau, ya Allah, betapa tingginya. Semuanya ini semua sama-sama derajatnya sama dalam ibadah 70 tahun. Ada yang mengatakan 60 tahun. Ini tafakur sejenak, diam sejenak, tapi membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, ta'amul kepada Rasulullah SAW. Betapa eloknya Rasulullah, betapa agungnya Rasulullah, memandangnya wajahnya Rasulullah. Ila gambar asraqal badaru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina mada lillahida. Asraqal badru alaina, ini kita tiba itu wajahnya Rasulullah bagaikan matahari, dan alisnya tanggal 3, bibirnya sikat jambe, kulitnya kuning langsep. Kalau berjalan dilihat dari belakang kayak jalannya orang perempuan, tapi masya Allah. Kalau di depan masya Allah. Nah inilah ditaamulkan kita, mengangan-angan ya Allah Subhanallah, betapa agungnya Kau ciptakan nurnya Muhammad. Nah inilah yang dikatakan zikrullah, menyebut nama Rasulullah, selalu menyebut nama Rasulullah. Kalau kita memang betul-betul cinta Rasulullah, tidak pernah menyebut lain kecuali menyebut nama Rasulullah. Kalau kita memang cinta Allah, tidak mungkin berbicara tentang lainnya Allah, pasti akan menyebut nama keagungan Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah, kerahmatannya Allah. Kenapa? Karena kita cinta Allah Rasulnya. Tetapi sebaliknya,
Sebaliknya kalau kita cinta dunia, ngomong dengan tangga-tangganya yang dibicarakan usahanya. Entar berrohi pada temannya yang dibicarakan pekerjaan. Tidak lain itu sudah. Kenapa? Karena cinta dunia, bukan cinta Allah. Kalau orang cinta Allah, dzikir kepada Allah, banyak bernama Allah, mengagungkan nama Allah, mengenal nama Allah, meninggikan Allah, semuanya. Cinta Rasulullah pasti akan bicara Rasulullah. Bagaimana kita akan mencintai Allah dan Rasulnya kalau di hati kita masih ada dunia? Kadang-kadang diam kita mengangan-angan, besok kemana saya usaha, besok kemana saya berjalan. Ini angan-angan, bukan berzikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah rasul ibadati as-sukr. Pokoknya beribadah itu as-sukr, diam tapi zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati selalu ta'alluq pada Allah. Kalau kita cinta pada sesuatu, coba sampai pikirkan. Ketika manusia cinta kepada seseorang, pasti akan membicarakan orang itu siang dan malam. Apalagi cinta oleh seorang wanita, gak usah melihat orangnya, mendengar namanya saja sudah berdebar-debar hatinya. Itu orang cinta. Nah, ketika kita cinta Allah, ketika taklim, ketika baca sholawat, ketika zikir, masuklah di hati kita. Apakah ada lainnya masih? Ketika Allah akbar sholat, usolli fardhu subahi rak'atani mustaqbil adzan, Allah akbar, apakah masih ada lainnya? Apakah Allah yang ada di benak kita, yang maha besar, yang maha agung, yang maha suci, yang segala-galanya? Apakah masih ada dunia lainnya yang akan sirna dan akan rusak? Kalau orang cinta pasti duduk dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta Allah pasti senang membaca Al-Quran, walaupun sendirian di dalam rumahnya, akan menghatamkan Qurannya, akan berbicara dengan Allah. Kenapa? Karena asik, lezat. Maka sampai ada doa yang Rasulullah doa, Allah marzuqni ya Allah, Allah marzuqni ya Allah, nadatan nadar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika ya Allah. Ini doa Rasulullah, saking lezatnya memandang Allah. Karena cintanya Rasulullah pada Allah, tidak ada cinta pada lain. Sampai berdoa, Allahumma rzuqni ladzatan nadari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika ya Allah. Subhanallah, saking lezatnya berbicara oleh Allah. Kenapa baca Quran? Karena di hadisnya, barang siapa yang ingin bercakap-cakap oleh Allah, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kalau ingin bercakap-cakap oleh Allah, kalau kita ingin bercakap dengan Pak Hoti, datang ke rumahnya Pak Hoti, itu maksudnya. Kangen Pak Hoti, kangen Habib Billah, ya datang ke Habib Billah, baru ketemu. Dan kita kangen Insya Allah, jangan lari dari Allah. Kita mengejar selain dari Allah, kayak dan ayam, kayak bejang-bejang dan bejang masalah dan ayam, kejar itu semuanya. Tapi kalau dekat dengan Allah, Masya Allah, tenang hati kita, tenang hidup, tenang, tidak ada gelisah sama sekali. Ya, kalau rasakan kita, ketika ada gelisah hati kita, tanyakan hati kita ada apa. Ketika sholat gak tenang, ketika zikir gak tenang, ketika taklim kita gak tenang, ketika duduk dengan orang-orang soleh gak tenang, tanyakan di hati kita ada apa di hati kita. Maka di sini min dzikrillah, disuruh zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak ingat Allah di hatinya. Karena lafaz ismudzat itu bisa membangkitkan semangat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan, jadi kalau sampai kitab aku masih baru itu hasan itu lagi. Minta diisi daya 1 bulan 1 kali di jenazah dia anak yang tahfidz itu. Mudah-mudahan manfaat barokah kita semuanya yang mendengarkannya, Al-Fakir yang sendiri yang baca ini, mudah-mudahan bisa melazimkan zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti-henti kita zikir. Kenapa? Kalau kita lazimkan zikir Allah la ilaha illallah, ketika maut akan datang, ketika ajal akan datang, tidak akan lupa kepada Allah, akan la ilaha illallah, Allah tidak akan lepas sampai hayat pun mati. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. Apabila Al-Fakir ada kekurangan atau tutur kata yang kasar maupun tidak jelas apa yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat dan barokah untuk kita semuanya, terutama yang membacakan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takdim pada Habib Abdillah dan Ustaz Samsyuddin ya Rahman semuanya. Mudah-mudahan tidak bisa mengurangi rasa takdim Al-Fakir. Baik kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma